Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki hari ketiga ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk siswa-siswi kelas 5A SD Negeri 4 Teluk. Untuk mengalami pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mulai, berdoa selesai. Langsung saja Bu Guru berikan materi untuk hari ini ya. Untuk hari ini materinya adalah yang pertama 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kedua bahaya narkoba, yang ketiga PHBS dan protokol kesehatan COVID-19, dan yang keempat lagu kebangsaan dan lagu wajib nasional. Materi yang pertama yaitu 4 pilar kebangsaan. Yang dimaksud 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan bernegara, yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, untuk Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Yang ketiga, itu NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika juga diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ikrar sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sukasoma karya Mpu Tantular. Selanjutnya Bu Guru ingin memberikan materi tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkoba merupakan zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapat ketenangan yang bersifat halusinasi.
Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama dehidrasi, yang kedua halusinasi, yang ketiga menurunnya tingkat kesadaran, yang keempat kematian, dan yang kelima gangguan kualitas hidup. Sekarang untuk pengertian PHBS dan protokol kesehatan COVID-19. PHBS merupakan perilaku hidup bersih dan sehat. Adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Protokol kesehatan COVID-19 adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Nah, ini ada beberapa contoh PHBS yang dapat dilakukan di sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, kemudian mencukur rambut dan kuku, dan sebagainya. Protokol kesehatan 5M untuk pencegahan penyakit COVID-19 diantaranya 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Ini yang harus kalian jalankan setiap harinya untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Selanjutnya, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk mengenal lagu kebangsaan dan lagu wajib nasional. Lagu kebangsaan adalah lagu kebangsaan atau national anthem dalam bahasa Inggris ya. Adalah suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan menjadi simbol suatu negara atau daerah. Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Lagu wajib nasional adalah lagu wajib nasional yang dapat dikatakan atau disebut juga lagu perjuangan, di mana di dalamnya terdapat makna yang berisikan peristiwa sejarah kemerdekaan di Indonesia. Contoh, untuk Garuda Pancasila, satu nusa satu bangsa, bagimu negeri, dan lain sebagainya. Sekarang kita sampai ke tugas. Tugas untuk hari ketiga atau hari terakhir kegiatan MPLS pada tahun pelajaran 2021-2022, yaitu kalian diharapkan membuat video dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan singkat, sempurna, dan dikirim melalui WA pribadi Bu Guru. Ingat, ini di sini ada catatan. Dalam menyanyikan lagu diharapkan menggunakan seragam merah putih. Jadi kalian membuat videonya memakai baju seragam merah putih. Sampai kita di penghujung acara. Untuk kegiatan pada pagi hari ini Bu Guru akhiri ya. Mudah-mudahan kita selalu